pagi. Terima kasih teman-teman yang masih menunggu ya channel ini sehingga hari ini saya bisa sampaikan materi baru yang sebetulnya ini adalah bahan asinkronus untuk level sarjana psikologi diselenggarakan di Unpad dalam mata kuliah Human Resource Business Partner atau psikologi SDM. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah MBKM ya, yang merupakan mata kuliah pilihan. Nah, jadi teman-teman yang tertarik mendalami lebih lanjut mengenai psikologi industri dan organisasi, ini adalah salah satu pilihannya ya. Nah, teman-teman, topik yang akan dibawa saat ini adalah mengenai pelatihan dan pengembangan atau Human Resource Training and Development. Nah, kalau dilihat dari topiknya, ini banyak sekali dibawa gitu ya dalam mata kuliah tertentu karena memang bisa menjadikan intervensi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keterampilan seseorang. Sehingga ada ya mata kuliah khusus tentang teknik memfasilitasi yang memang akan bermanfaat dalam berbagai setting apabila kita ingin meningkatkan keterampilan, pengetahuan, ataupun sikap individu atau kelompok individu. Nah, untuk sekarang kita akan bahas dari sisi pengelolaan SDM. Nah, kita pelajari terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam pengelolaan SDM ini banyak sudut pandangnya ya. Bagaimana kita memilih, bagaimana kita kemudian akan menempatkan pegawai sesuai dengan job desk yang sesuai gitu ya. Nah, di sini ada upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai untuk bekerja dengan lebih baik. Dengan ditingkatkan keterampilannya, ditingkatkan sikapnya, ditingkatkan kompetensinya gitu ya. Nah, kalau dilihat, ya tentu saja ya, yang pertama keterampilan. Bukan hanya yang bersifat hard skill. Misalnya, waduh nggak bisa nih ngetik 10 jari misalnya gitu ya. Berlatih untuk kemudian menggunakan jari-jari, lalu kemudian mengetik 10 jari, itu pun merupakan konten gitu ya dari pelatihan itu sendiri. Tentang bagaimana mengoperasikan teknologi, bagaimana membuat sistem kerja menjadi lebih baik, pelatihan dalam bentuk keterampilan. Nah, namun tidak hanya yang bersifat hard skill, kita bisa juga meningkatkan individu dari sisi soft skill. Apa? Misalnya, bagaimana kita meningkatkan keterampilan seseorang dalam menjalin komunikasi dengan orang lain. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan seseorang untuk bekerja sama. Bagaimana kita meningkatkan keterampilan seseorang untuk membawa diri di tempat yang baru. Nah, macam-macam ya yang dapat kita lakukan yang keseluruhannya itu adalah dari aspek keterampilan. Nah, bukan hanya keterampilan, tapi sikap kerja pun dapat kita tingkatkan melalui pelatihan ini. Sikap kerja yang asalnya kurang produktif menjadi lebih produktif, negatif menjadi lebih positif, tidak suka menjadi suka dan lain-lain ya. Nah, hal lain yang juga dapat kita tingkatkan menggunakan pelatihan itu adalah disiplin. Tentu saja banyak hal dalam pekerjaan yang membutuhkan kedisiplinan pegawai dalam melakukannya, dalam membuat evaluasi, dalam menentukan target, dalam menentukan timeline kerja, dalam melakukan operasionalisasi kerja gitu ya. Macam-macam itu memang membutuhkan terutama disiplin waktu ya terkait dengan bagaimana suatu pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, berikutnya itu adalah produktivitas. Nah, apabila kita mengenali sesuatu kelompok orang kurang produktif, nah ini dapat ya kita lakukan upaya dalam hal pengembangan SDM-nya yang ditenggarai produktivitasnya kurang optimal. Sebelah mana? Nah, banyak hal ya yang kemudian nanti ada analisis apakah dari sisi pengelolaannya mungkin, dari sisi penetapan tujuannya,
atau dari sisi kemampuan dalam melihat peluang dan macam-macam ya. Nah, tapi poin besarnya kita lihat dari sisi produktivitas. Berikutnya itu adalah etos kerja. Etos kerja yang sebelumnya ya asal-asalan misalnya gitu ya, tentunya menjadi lebih semangat, lebih produktif gitu, lebih positif gitu ya terkait dengan upayanya menjalani job desk, tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, berikutnya itu adalah kompetensi. Tadi ya, kompetensi ini adalah upaya yang mencakup keterampilan, ability, sikap, termasuk ada karakteristik gitu ya, untuk kemudian dapat menampilkan performa yang optimal tadi. Apakah dia dituntut gitu untuk memiliki integritas, dituntut untuk memiliki kemampuan bekerja sama, dituntut memiliki orientasi terhadap hasil, macam-macam ya. Nah, kita bisa lihat dari sisi kompetensi untuk kemudian melakukan pelatihan tadi. Nah, kalau kita lihat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, di sini adalah pasal I ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu adalah mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di situ disebutkan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerja. Nah, sehingga kedudukannya penting ya, bahkan diatur dalam undang-undang. Karena setiap SDM pasti akan memiliki potensi dan memiliki kapasitas untuk berkembang. Pengembangannya bisa nanti dijelaskan lebih lanjut ya, bisa secara sistematis, bisa juga secara sesuai kebutuhan gitu ya, untuk mengatasi, meningkatkan performa individu dalam bekerja. Dilihat dari kompetensinya, disiplinnya, etos kerjanya, dan lain-lainnya. Nah, sehingga fungsi pelatihan kerja yang disebut di dalam pasal 9 ini akan membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja. Nah, tentunya kalau yang sebelumnya tidak tahu, menjadi lebih tahu, lalu kemudian menjadi lebih punya rasa percaya diri, lebih produktif, jam kerjanya juga dapat menjadi lebih dimanfaatkan gitu ya, karena sudah ketahuannya, itu bisa berakibat banyak ya. Dari efektivitas, dari kemampuan pegawai dalam menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi, baik itu dalam hal kualitas kerja yang kemudian nanti akan dihasilkan dan macam-macam. Nah, jadi yang dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan di sini adalah kesejahteraan bagi tenaga kerja yang diperoleh karena terpenuhinya kompetensi kerja melalui pelatihan kerja. Nah, jadi yang misalnya punya kesulitan dalam manajemen waktu. Setelah diberikan pelatihan untuk manajemen waktu dan kemudian dipraktekkan, dan ternyata ada hal yang kemudian dia dapatkan gitu ya dari kemampuannya dalam memanajemen waktu, yaitu adalah kembalinya misalnya passion yang hilang, kembalinya keseimbangan untuk kehidupan keluarga selain kehidupan pekerjaan. Nah, itu efeknya banyak. Juga kesejahteraannya akan diperoleh berlipat gitu ya, tidak hanya bagi dirinya, tapi juga mungkin bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, ini yang membuat bahwa pelatihan ini sangat penting ya dilakukan untuk kemudian kita bisa menutup gap yang ada di dalam SDM, di dalam individu pada organisasi. Nah, kalau kita lihat role of training and development, yang pertama itu adalah untuk mengurangi ketidakefisienan ya. Nah, tentu saja dengan pengeluaran yang berlebih, dengan ini yang
lebih banyak gitu ya, karena kemungkinan kesalahan juga lebih banyak. Nah, itu tentu saja akan merugikan ya. Nah, sehingga upaya yang dapat kita lakukan melalui pelatihan akan mengurangi atau mencapai tingkat efisiensi yang memang kita harapkan. Nah, lalu kemudian yang kedua akan meningkatkan moral employee atau sikap kerja tadi. Kenapa? Karena merasa lebih yakin, merasa lebih mampu, merasa lebih bisa gitu ya. Sehingga akhirnya jadi lebih positif kan dalam bekerja. Nah, lalu kemudian berikutnya akan membangun human relation yang juga lebih baik. Karena berarti akan ada perhatian yang diberikan misalnya dari pihak manajemen pada anggota SDM yang ada di dalam organisasi. Akan kemudian terjalin hubungan antara satu orang ke orang lain gitu ya, yang digunakan dalam rangka peningkatan keterampilan atau peningkatan sikap atau peningkatan kemampuan melalui pelatihan yang dijalin gitu ya. Jadi bisa membuka untuk jaringan baru, teman baru, lalu kemudian mengenali gitu ya seperti apa sih dinamika yang terjadi gitu ya di luar sana sehingga kita akan mendapatkan wawasan, pengetahuan atau kepekaan yang baru juga. Nah, lalu kemudian berikutnya akan mereduksi supervisi yang dibutuhkan karena udah bisa. Jadi yang sebelumnya harus selalu diawasi, harus selalu untuk diingatkan gitu ya dengan kemampuan yang bertambah. Nah, berarti kan tingkat kesalahan akan menjadi lebih kecil. Berarti supervisi juga harus berimbang tuh, akan menjadi lebih minim juga gitu ya dibanding yang tidak bisa. Nah, lalu kemudian akan meningkatkan organization viability dan flexibility. Nah, karena dengan adanya keterampilan baru, dengan adanya kemampuan baru, sehingga bisa lincah gitu organisasi dalam menjawab tantangan yang terjadi di luar sana. Entah itu berupa persaingan, entah itu berupa adanya inovasi untuk memenuhi kebutuhan gitu ya, atau membuat rantai pasok menjadi lebih singkat, membuat kita jadi lebih dikenal dan lain-lain ya. Jadi banyak hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan training and development untuk kebaikan organisasi. Nah, kalau dilihat di sini training versus development ada beda pada tujuannya. Yang pertama, kalau untuk training ini adalah usaha yang terplanning atau direncanakan sistematis yang akan memfasilitasi bagaimana karyawan akan memiliki pertambahan dari pengetahuan, keterampilan, ataupun perilaku dalam melakukan fungsi tugasnya. Sedangkan kalau development, ini adalah teaching managers and professional the skill needed for both present and future job. Jadi akan menjawab gitu kebutuhan masa sekarang maupun masa yang akan datang dengan skill-skill yang nanti akan dibutuhkan lebih gitu. Nah, sedangkan masa waktunya berarti kalau begitu development fokusnya adalah di masa yang akan datang, sedangkan training itu adalah di masa sekarang untuk menjawab permasalahan yang ada saat ini. Kalau dilihat dari jenisnya, training ada yang bersifat on the job training. Jadi pelatihan yang dilakukan pada masa pelaksanaan pekerjaan. Nah, sedangkan off the job training yaitu adalah training yang dilakukan di luar ya, di luar pekerjaan sehari-hari yang dilakukan. Ada juga yang bersifat outbound training. Outbound training itu ya dilakukan di lapangan terbuka, outdoor gitu ya. Yang dilihat itu adalah bagaimana interaksi antar individunya. Jadi kita akan mengembangkan diri melalui dinamika yang terjadi di antara orang-orang yang terlibat di sana. Jadi
nggak bisa juga ya seorang dua orang gitu ya, ini tuh harus kelompok orang karena memang dari dinamika itulah yang kemudian akan dibuat atau ya yang dipelajari gitu ya, sehingga akan mematangkan fungsi untuk kerjasama, fungsi untuk apa membangun tim dan lain-lain. Nah, kalau dari sisi development, ada yang bersifat formal, ada yang bersifat informal. Yang bersifat formal misalnya sertifikasi, atau misalnya sekolah lanjutan, atau yang terencana gitu ya, misalnya ada pembelajaran sistematis selama 1 bulan gitu untuk mengembangkan ada silabusnya gitu ya, itu adalah formal. Kalau yang informal itu yang memang tidak memiliki ini pasti gitu ya mengenai silabus ataupun wadah, sehingga misalnya kita melakukan magang misalnya gitu ya, atau kemudian kita punya mentor misalnya gitu ya, atau kemudian kita ada penugasan tertentu. Nah, itu bisa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kita untuk kebutuhan di masa yang akan datang, tapi melalui cara yang informal. Nah, jadi rekan-rekan, kalau kita lihat pelatihan ini akan diawali dengan kita melakukan analisis kebutuhan pelatihan dulu ya, atau TNA, Training Needs Analysis. Yang dilihat di situ adanya kebutuhan organisasi seperti apa, kebutuhan dalam pelaksanaan tugas seperti apa, yang ketiga itu adalah kebutuhan si pegawainya itu sendiri. Sehingga dari TNA, Training Need Analysis, kita harus menganalisis si 3 komponen tadi, sehingga kemudian akan keluar TNA-nya kemana. Nah, berikutnya itu adalah penentuan tujuan dan materi pelatihan. Di sini kita akan melihat strategi, visi, budaya, lalu kemudian goal-goal yang akan dicapai oleh divisi mungkin atau organisasi, sehingga kita mengetahui pasti gitu ya bahwa pelatihan ini akan menunjang ke arah pencapaian sana gitu ya, dan bukan sebaliknya. Nah, berikutnya itu adalah penentuan metode pelatihan. Banyak cara, banyak kegiatan yang dapat dilakukan, seperti misalnya kalau on the job dalam pelaksanaan tugasnya ya, berarti misalnya bisa ada rotasi, misalnya ada rotasi jabatan ya, ada latihan instruksi kerja mungkin ada magang, ada penugasan gitu ya, yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Nah, atau bisa juga dalam of the job training ya, misalnya dalam in-class training. Ada yang berupa studi kasus, ada yang berupa role playing, ada business games, ada program development gitu ya, dan macam-macam. Nah, jadi of the job training memiliki efek yang sama dengan on the job training. Bisa jadi juga karena ini bisa dibuat lebih sistematis gitu ya, terkait dengan rencana, silabus, tujuan gitu ya yang diharapkan, sehingga ini memang memiliki nilai manfaat. Nah, berikutnya adalah outbound training ya. Outbound tadi yang dilihat bahwa dinamika yang terjadi antar anggotanya, sehingga memiliki kematangan gitu ya dalam melakukannya. Nah, berikutnya itu adalah evaluasi pelatihan. Dari sisi evaluasi pelatihan, kita akan mengetahui apakah pelatihannya memiliki manfaat, memiliki dampak gitu ya, sehingga wah ini wajib nih untuk dilakukan pada kelompok lain, atau wah ini harus diperbaiki ya untuk kemudian kita masuk ke batch berikutnya, misalnya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat TNA lebih lanjut ya, Training Needs Analysis. Kan berarti kita harus lihat 3 yang tadi ya, ada dari sisi organisasi, dari sisi pekerjaan, yang ketiganya dari sisi orangnya sendiri. Nah, jadi kita akan review gitu ya terkait dengan 3 hal ini, sehingga 3 hal ini akan menghasilkan kebutuhan terhadap pengetahuan yang kayak gimana, kebutuhan terhadap keterampilan yang seperti apa, kebutuhan untuk memunculkan perilaku yang seperti apa.
Jadi kalau di sini dilihat di tahap 1 itu adalah bagaimana kita mendefinisikan goal yang tadi ya, mulai dari level yang tinggi, organisasi, pekerjaan, dan individu sendiri. Nah, sehingga di situ kita akan mengenali define relevant job behavior. Apa spesifiknya tentang keselamatan kerja, tentang orientasi pelayanan, tentang bagaimana menghasilkan kreativitas, macam-macam ya, terkait dengan apa yang dapat organisasi lakukan untuk mengisi gap gitu ya, atau celah untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan dalam melakukan pekerjaan, dan orangnya itu sendiri. Nah, sehingga dari behavior kita bisa turunkan kepada itu tuh terdiri pada sikap apa, keterampilan apa gitu ya, sehingga menjadi lebih spesifik gitu ya. Kemudian dalam hal kita nanti akan menentukan tujuan dari pelatihan, dan kemudian akan menyusun ya, akan mendesain pelatihan itu sendiri. Nah, berikutnya tentu saja itu adalah training. Nah, dari training kita mengetahui seperti apa yang dapat dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu atau kelompok individu dalam melakukan fungsi tugasnya, dalam mengisi kelemahannya, dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, tadi ada fase assessment, ada need assessment-nya, lalu kemudian ada komponen-komponen dari training need assessment atau TNA. Berikutnya itu adalah kita mendesain. Nah, jadi pelatihannya akan seperti apa? Tujuannya, objektifnya ya. Lalu kemudian kita akan mendevelop lesson plan-nya. Akan dibuat, diajarkan dengan seperti apa, sehingga anggota SDM atau anggota kelompok yang mengikuti pelatihan tersebut gitu ya, ini akan tahu seperti apa dengan mengikuti pelatihan ini mereka dapat meningkatkan hal tertentu itu gitu. Nah, lalu kemudian akan mendevelop atau materi ya yang dibutuhkan dalam pengembangan si training proses tadi. Lalu kemudian tentu saja kita harus mengenali training atau leadernya untuk kemudian mengkondak trainingnya ya, untuk melakukan trainingnya ya. Lalu kemudian metode yang akan kita lakukan seperti apa, dan kemudian kita akan membuat programnya itu sendiri. Sehingga training yang sudah didesain ini dapat diimplementasikan, di-deliver gitu ya terhadap orang-orang yang membutuhkan, dilaksanakan gitu ya, untuk kemudian nanti dievaluasi sesuai dengan training outcome yang memang kita canangkan sebelumnya. Nah, jadi rekan-rekan kalau kita lihat proses dalam melakukan pelatihan itu ada tahapannya, ada desain, ada objektif, ada tata cara gitu ya yang perlu untuk kita kita waspadai gitu ya dalam hal penyusunannya agar efektif. Nah, kita bisa menilai efektif nggak nih pelatihannya, bagus nggak nih pelatihannya. Itu adalah melalui evaluasi pelatihan. Nah, di sini disampaikan mengenai Kirkpatrick Evaluation Model dari tentu saja dari Kirkpatrick ya dalam melakukan evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan di sini ada dari empat tahap ya. R1, R2, R3, dan R4. Nah, R1 itu adalah tahap reaction. Yang kedua itu adalah tahap learning. Yang ketiga itu adalah tahap behavior. Yang keempat itu adalah result. Jadi untuk yang pertama, kita akan mengenali bagaimana reaksi yang
disampaikan atau yang diterima oleh peserta gitu ya terkait dengan pelatihan itu sendiri. Jadi kita akan measure apakah peserta memang memiliki anggapan bahwa pelatihan ini memang sesuai dengan dia, sesuai dengan pekerjaannya gitu ya, sesuai dengan organisasi, dan apakah ini berguna. Nah, setelah itu, jadi begitu pelatihan, selesainya langsung kita kasih evaluasi, bisa dalam bentuk kuesioner juga ya, atau dibuat aja dalam G-form gitu ya, untuk mengenali, oh apakah pelatihan ini berguna di ranking 1-5, misalnya gitu. Apakah trainer sudah menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pelatihan? Peserta akan memilih mau nilai berapa nih tentang si trainernya, tentang waktunya, tentang tujuannya, tentang delivery trainingnya gitu ya. Untuk kemudian kita akan mengenali level reaction-nya. Nah, berikutnya itu adalah efek learning. Efek learning kita akan mempelajari dari apakah pengetahuan, keterampilan, sikap, kepercayaan diri gitu ya, ataupun pelatihan ini memang memiliki gitu komitmen bagi si anggota SDM atau anggota atau peserta pelatihan untuk memang bisa dijalani. Sehingga di sini akan dikenali misalnya dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam 3 bulan kemudian ya, kemudian akan diukur apakah peserta masih paham nih tentang tata cara mengelola emosi pribadi, misalnya gitu ya, agar tidak mempengaruhi performa kerja. Masih nggak nih? Masih tahu nggak? Masih diterapkan nggak? Masih memiliki keterampilannya nggak? Gitu ya. Misalnya dalam selang 3 bulan, 6 bulan gitu ya, atau 1 bulan, untuk kemudian kita akan mengenali tahap atau efek learning gitu dari pelatihan yang telah dilakukan. Nah, berikutnya itu adalah behavior. Dengan mengukur behavior setelah pelatihan gitu ya, kita akan mengetahui gimana ya mereka itu mempelajari dan kemudian apakah memang diterapkan ya dalam dia akhirnya melakukan fungsi tugasnya gitu ya. Itu kemudian kita telaah. Nah, yang terakhir ini adalah tahap result. Di sini kita akan mengukur outcome-nya sesuai nggak dengan program yang memang sudah dijalani. Support-nya, biayanya sesuai nggak gitu ya dengan hasil yang didapat. Nah, ini juga banyak ya teori tersendiri nih mengenai result yang teman-teman bisa juga update ya di luar sana. Nah, jadi di sini dalam melakukan evaluasi pelatihan, kita akan mengenali kepuasan dari peserta pelatihan, tingkat engagement-nya, apakah dia engage gitu dengan materi-materi topik pelatihannya, dan apakah ada relevansi gitu ya dari pelatihan yang dilakukan dengan dia melakukan fungsi tugasnya gitu sebagai karyawan. Jadi ini juga dilihat. Nah, di sini kemudian kita bisa lihat ada faktor lain. Ada faktor yang mempengaruhi bagaimana proses training dan development itu dilakukan, apakah menjadi lebih efektif atau jadi lebih baik gitu ya. Juga dipengaruhi yang pertama itu adalah top management support. Semakin memang manajemen merasa itu perlu, itu bagus, itu memang harus gitu ya. Nah, itu berarti pelatihannya juga semakin bisa gitu terselenggara dengan sesuai dengan tujuan, sesuai juga dengan harapan gitu ya, karena memang dapat pengaruh gitu ya, karena top manajemennya sangat mendukung terhadap si pelatihan ini. Nah, lalu kemudian yang kedua itu adalah technological advance.
pelatihan-pelatihan, apalagi di zaman sekarang ya, banyak juga yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, wawasan, sikap seseorang gitu ya. Misalnya dari games yang dibangun melalui teknologi yang kemudian dimainkan, atau kemudian ada peran gitu ya yang kemudian dimainkan menggunakan teknologi dan macam-macam. Nah, sehingga faktor teknologinya tadi itu juga akan mempengaruhi kesuksesan si pelaksanaan pelatihan. Bisa jadi ya, wah rancangan udah bagus, lalu kemudian sudah ada tahapan yang jelasnya juga, tapi kemudian pada saat mau dilakukan online, waduh jaringan terkendala, ini nggak bisa jalan, itu nggak bisa jalan. Nah, ini juga sama ya, sama bubarnya nih terhadap kesuksesan gitu dalam hal penyelenggaraan pelatihan. Nah, yang ketiga ini adalah learning style, bahwa kita tahu setiap individu memiliki kapasitas yang berbeda, termasuk kapasitas belajarnya. Nah, sementara pelatihan itu adalah upaya yang sistematis ya untuk meningkatkan, berarti ada faktor belajar nih dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu tadi. Nah, sehingga learning style-nya apakah visual, auditori, kinestetik, lalu kemudian diselenggarakannya seperti apa, berarti yang akan terpenuhi yang mana, itu akan mempengaruhi. Atau misalnya learning style-nya ini deh, tata cara atau pendekatan belajarnya, misalnya andragogi, pedagogi gitu ya, diselenggarakannya untuk siapa, sehingga pendekatannya seperti apa, juga akan sangat mempengaruhi. Nah, jadi rekan-rekan secara umum itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai training and development. Tentu saja akan ada pendalaman ya dan diperlukan pendalaman untuk kemudian kita kenali lebih lanjut mengenai hal ini. Untuk teman-teman dari psikologi SDM bisa mengecek fitur live Unpad-nya ya untuk faktor pendalaman. Untuk rekan-rekan yang lain bisa juga cari sumber-sumber lain untuk kemudian kita mendalami bidang ini agar lebih expert nantinya. Baik, kalau begitu kita cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.